Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GKUI Petra Pondok Pucung. Shalom. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan tetap semangat. Tema renungan pada malam doa dan pujian Selasa 16 November malam ini berjudul Doa untuk Meminta Buah Kebenaran dengan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian dengan judul Doa Umat Tuhan. Mari kita dengarkan. God's people are raised before His throne, many prayers in their hearts. God blesses all who return to Him, they all live in the light. Pray the Holy Spirit enlightens God's word, that we fully know God's will. May all people cherish God's word and come seeking to know God. May God give us more of His grace so our dispositions can change. May God perfect us to become one heart and mind with Him. May God discipline us so we can fulfill our duty to Him. May the Holy Spirit daily guide us to preach and witness God. May all people know good from bad, put truth into practice. May God punish evildoers and His church be undisturbed. May all people offer true love to God most pleasant and sweet. May God remove all hindrance so we can give our all for God. May God keep our hearts loving God, not leaving God. May those preordained by God return into His presence. May the people all sing and praise to God who has attained glory. May God be with His people, keep us living in God's love. May God be with His people, keep us living in God's Marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan yang telah kami terima sepanjang hari ini. Malam ini kami kembali berkumpul untuk membaca sebagian dari firman-Mu
dalam acara malam pujian dan doa. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti, dapat menjadi kekuatan dan pedoman kami dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka kitab Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak setiap orang Kristen rajin berdoa. Yang rajin berdoa belum tentu rajin berdoa syafaat bagi orang lain. Yang rajin berdoa syafaat belum tentu memilih pokok doa yang tepat. Paulus rajin berdoa syafaat bagi jemaat di Filipi. Paulus berdoa agar kasih jemaat Filipi semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Meski jemaat Filipi sudah mempunyai kasih, tetapi Paulus tetap mendoakan supaya mereka makin bertumbuh dalam kasih. Tidak ada yang lebih benar daripada mendoakan orang lain supaya memiliki hal yang terbesar, yaitu kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jika kasih memang yang paling utama dalam kehidupan, mengapa kita tidak menjadikan ini sebagai pokok doa utama? Jika kasih memang yang paling besar dalam kehidupan, mengapa kita tidak mendoakan agar ini terlihat semakin besar di dalam hidup seseorang? Itulah yang didoakan oleh Paulus. Bagi sebagian orang, kasih dianggap berhubungan hanya dengan perasaan. Padahal, kasih yang benar melibatkan pengetahuan dan pengertian. Itulah sebabnya Paulus menambahkan dalam Filipi 1, 9 ayat 9b, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi juga pengetahuan dan pengertian untuk membedakan banyak hal. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan tentang firman Tuhan, bahwa Paulus berdoa supaya jemaat Filipi bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan, menunjukkan pentingnya pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Kasih yang besar harus dibarengi dengan pengenalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara jemaat GKUI Petra yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati kembali ayat 9b sampai 11, kita dapat menemukan penjelasan tujuan dari doa syafaat Paulus. Memiliki kasih yang dibalut dengan pengetahuan dan pengertian bukanlah tujuan akhir. Ada 3 tujuan dari doa syafaat Paulus. Yang pertama, supaya dapat memilih apa yang baik. Ayat 10a. Paulus berdoa supaya jemaat dapat memiliki kebijaksanaan dalam memilih mana yang baik. Yang dipilih adalah hal-hal yang baik, atau hal-hal yang istimewa, atau hal-hal yang terbaik, hal-hal yang esensial, apa yang benar-benar penting dan yang benar-benar berguna. Tujuan yang kedua, supaya kamu suci dan tak bercacat
menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Ayat 10b dan 11a. Kesempurnaan ini dijelaskan dengan 3 cara. Suci, tak bercacat, dan penuh dengan buah kebenaran. Kata tak bercacat bukan berarti sempurna, tetapi tanpa celah, atau dengan kata lain, tidak ada ruang bagi orang lain untuk mengatakan yang buruk tentang kita. Yang agak sulit dipahami mungkin adalah kata buah kebenaran. Kata kebenaran bisa merujuk pada kebenaran secara moral atau status benar di hadapan Allah. Dan kebenaran tersebut tetap tidak bisa dipisahkan dari karya Yesus Kristus. Lihat ayat 11, oleh Yesus Kristus. Maksudnya, perbuatan kita yang baik di mata orang lain secara moral atau etika didasarkan pada karya penebusan Kristus. Kita berbuat benar karena sudah dibenarkan. Sedang tujuan yang ketiga, supaya Allah dimuliakan. Ayat 11b. Secara konsisten Paulus selalu melihat segala sesuatu secara teosentris, berpusat pada Allah. Dan tujuan akhirnya adalah supaya Allah dipuji dan dipermuliakan. Kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerti mengapa Paulus perlu mengakhiri bagian ini dengan kemuliaan dan pujian kepada Allah. Jika kasih jemaat Filipi semakin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian, hal itu terjadi sebagai jawaban doa dari Allah. Perhatikan ayat 9a. Dan inilah doaku. Dialah yang mengerjakannya bagi jemaat. Di samping itu, buah kebenaran yang akan dihasilkan juga bukan hasil usaha manusia. Buah itu diperoleh melalui karya Kristus. Ayat 11a. Jika Allah yang melakukan semuanya, bukankah Dia juga yang patut untuk menerima segala kemuliaan dan pujian? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya akan menutup renungan ini, saya teringat pelajaran ke-7 tentang doa dalam serial Cambium, berakar dalam Kristus. Richard J. Foster berkata, jika kita sungguh mengasihi orang, kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan hal ini akan membawa kita kepada doa. Doa syafaat adalah cara mengasihi sesama manusia. Bagaimana kita dapat menentukan pokok doa dalam doa syafaat? Perhatikan gambar berikut. Tangkupkan kedua telapak tangan kita di depan dada. Perhatikan posisi jari tangan kita ketika sedang berdoa. Maka yang paling dekat dengan kita adalah jari jempol. Betul. Jari jempol itu adalah jari yang posisinya paling dekat dengan kita. Jari jempol kita menaikkan pokok-pokok doa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita berdoa juga untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian jari telunjuk. Berdoalah untuk orang-orang yang menunjukkan jalan. Entah itu pendeta, entah itu pastor, entah itu majelis, entah itu pembimbing rohani. Seringkali didapati lebih banyak orang itu mengkritik daripada berdoa untuk orang yang dikritik. Padahal orang-orang yang jadi pemimpin itu bebannya begitu besar dan seringkali kita hanya menambah bebannya saja. Kita tidak mau membantu dan kita juga tidak mau berdoa untuk mereka, sehingga mereka bisa tetap tekun melayani dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah jari tengah. Pokok doa untuk orang yang berotoritas. Ini jari yang paling tinggi. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang berotoritas di atas kita. Pemimpin kita,
bos kita, majikan kita, pemerintah, entah itu dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai seluruh pejabat, supaya kedamaian itu terjadi, supaya tidak terjadi lagi korupsi, keadilan hukum di mana-mana. Ketika kita membaca berita, ketika kita mendengar berita yang menyedihkan, sebagai contoh, makin susut COVID-19, kok aturannya makin ribet. Negara lain yang turun angka kejadian COVID-nya justru melonggarkan. Tetapi di Indonesia justru malah sebaliknya, semakin menyulitkan. Bukan hanya sekedar berkomentar, tetapi kita berdoa. Berdoa juga untuk orang Kristen yang ada di gugus COVID di sana. Kita berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk para pemimpin kita, agar diberi kemampuan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang keempat, jari manis. Coba kita letakkan tangan kiri kita di atas meja. Jari manislah yang paling susah diangkat. Kalau jempol, gampang. Jari telunjuk, bisa. Jari tengah masih mudah. Jari kelingking masih bisa juga. Tetapi coba jari manis ini. Paling lemah sekali, paling susah sekali kalau coba kita angkat. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang belum percaya, supaya mereka bisa menerima Yesus dalam hidupnya. Orang-orang yang punya karakter bermasalah, orang-orang yang seringkali dijauhi oleh orang-orang, supaya Tuhan sendiri yang mengubah mereka. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang perlu dukungan kita di dalam doa, supaya akhirnya di dalam kelemahan tubuhnya, jika mereka belum percaya dan memperoleh kesembuhan, hanya di dalam nama Yesus. Dan kalaupun mereka sudah percaya, iman mereka boleh dikuatkan, sehingga di tengah-tengah segala sakitnya, mereka tetap beriman kepada Yesus. Yang kelima, jari kelingking. Barulah kita berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk pertumbuhan rohani kita, berdoa untuk kebutuhan kita. Tetapi kalau mau jujur, dari kelima pokok doa tadi, mana yang paling sering kita naikkan? Yang kelingking ya. Maka sengaja ditempatkan yang paling akhir, supaya kita jangan ingat diri kita sendiri terus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih ada begitu banyak orang yang perlu kita doakan. Marilah kita belajar agar memiliki kebiasaan untuk berdoa syafaat. Pada waktu kita baik ataupun tidak baik, marilah kita mendoakan minimal 5 orang yang kita kenal agar bertumbuh dalam kasih, kebenaran, dan kebijaksanaan. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah mengajar bagaimana kami harus berdoa, syafaat, dan menentukan pokok-pokok doa. Ajarlah kami untuk berdoa bagi orang lain dan bukan hanya untuk diri sendiri. Ajarlah kami juga untuk dapat tetap berdoa pada saat-saat baik maupun waktu yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan dengan doa pribadi masing-masing sesuai dengan daftar pokok doa yang sudah dibagikan dan diakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian kembali dengan judul Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesus
Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Oh, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.